Halo sobat, balik lagi di Paham Bola Indonesia. Kali ini bareng gua Timo dan temen gua nih Zul Firdaus. Bang Zul, apa kabar? Alhamdulillah. Timo bagaimana? Baik. Oke. Senang hari ini kita sebagai pemain pengganti ini tim ya akan membahas keseruan yang terjadi di pekan ke-7 BRI Liga 1 musim ini. Ada apa aja tim? Banyak. Tentunya banyak banget yang seru-seru pekan ini. Mau tahu Contohnya apa aja? Langsung aja kita tanya mbak-mbak yang berikut ini. Oke. Wah, pekan ke-7 ini sih pekannya Giant Killer ya, Rek ya. Bukan cuma drama tim besar yang kalah, pekan klub sekelas Arema FC dan Persib Bandung harus terdampar ke zona degradasi. Iya, Rek, zona degradasi loh. Penasaran? Yuk kita bahas. Persib dibungkam Persis secara dramatis. Kita buka bab ini dengan kemenangan Laskar Sambernyawa 2-1 atas Maung Bandung. Bermain dengan penuh percaya diri berkat dukungan dari supporter, Persis berhasil jadi mimpi buruk bagi debut Boyan Hodak sebagai pelatih Persib. Sebuah cobaan yang berat ya bagi Om Boyan. Apalagi persoalan internal yang juga turut menghantuinya. Khususnya dalam mental pasukan Bandung yang goyah sejak pertandingan pembuka. Bahkan secara klasemen mereka tuh terpuruk di zona degradasi. Di sisi lain, Persis justru bangkit usai nihil memetik kemenangan di 3 laga sebelumnya. Selamat siang. Ramadan Sananta, Rek, lagi-lagi membuktikan kalau dia tuh belum habis, guys. Berkat brace-nya melawan Pangeran Biru, Sananta sukses mengemas 4 gol sejauh ini. Satu kata ya buat Sananta, debak. PSIS teku Arema FC 2 gol tanpa balas. Saatnya kita beranjak ke jati diri ya, Rek ya. Kini giliran Laskar Mahesa Jenar yang membungkam Singoedan 2-0. Sebuah hasil manis yang patut dirayakan oleh anak asuh Gilbert. Bukan cuma PSIS yang semakin klop, tapi pecah telur juga karena belum menang di 3 laga terakhir. Septian David Maulana menjadi pahlawan di laga ini, apalagi ada 1 gol yang dia cetak melalui tendangan pojok. Bukan penalti atau free kick, tapi corner kick. Wah, ajaib loh kamu tuh Septian. Sementara bagi kubu Arema, kekalahan ini memperpanjang rekor buruk mereka yang tak kunjung menang. Apalagi Dos Santos CS saat ini terjebak sebagai juru kunci BRI Liga 1. Apakah Singoedan telat panas? Kalau menurut Sobat Paham tuh gimana? Itu tadi 2 laga yang menurut Mimin menjadi sorotan banget di pekan ke-7 ya, Rek ya. Sebelum menutup episode kali ini, ada beberapa honorable mention di laga lainnya yang perlu Mimin sebut. Seperti Rans Nusantara yang secara mengejutkan membabat Madura United 3-1. Persija yang ditahan imbang Borneo FC 1-1. Serta Barito Putra yang semakin gahar mengunci 4 besar usai menekuk Dewa United 2-1. Super duper seru loh ini, Rek. Kira-kira akan ada kejutan apa lagi ya? Share prediksi kalian di kolom komentar. Ya wis ya, Rek ya. Ciao. Ya, makasih mbak-mbak Paham Bola. Bang Jungki, ini gimana nih tim-tim besar yang tahun lalu lumayan ada tajinya, tahun ini banyak keok. Contohnya Persib, Persebaya, Arema nih. Aduh, kacau deh. Ya, kalau kita lihat tadi Persib kalah 1-2 dari Persis Solo ya. Itu juga kan sebenarnya laga yang sudah dinanti oleh pelatih Boyan Hodak. Namun apa yang boleh buat, kita bisa melihat bahwa situasi yang cukup mengagetkan, Persib kalah lagi di debutnya pelatih yang baru. Tapi kan itu juga belum bisa diambil kesimpulan lebih jauh ya tim ya. Apalagi masih baru pekan ke-8. Masih memasuki pekan Masih ada isu peralihan. Betul, masih panjang, musimnya masih panjang. Pokoknya untuk Bobotoh, respect, tetap dukung timnya. Ya, itu juga Arema belum menang nih. Udah 7 pertandingan. Itu juga tetap Aremania, respect, dukung timnya masing-masing deh. Harus semangat karena perjalanan musim masih panjang. Masih betul. Pekan ke-8 masih ada buat berubah banyak. Terus nah, sekarang aku punya 3 gol terbaik yang terjadi sepanjang pekan ke-7. Mau lihat ya, Mas? Boleh, ada apa itu? Silakan. Mau lihat? Oke. Nih yang pertama. Nah, ini golnya Rio Matsumura, Bang. Oh iya, ini golnya cukup menarik perhatian ya karena terjadi dalam permainan kolektif dari Ondrej Kudela dioper ke Rio Fahmi, kemudian Rio nggak lama-lama menguasai bola, langsung oper lagi ke Riko Simanjuntak yang ini sebenarnya melepaskan nggak dapat tuh. Ya, cukup agak sulit ya. Tapi ini tadi kuncinya sebenarnya di Kim Jeffrey. Kim Jeffrey itu telat melakukan clearance, kita bisa lihat tadi. Kalau bisa ditarik mundur lagi itu Kim Jeffrey-nya telat selangkah ya. Artinya cukup beresiko juga ketika melakukan clearance yang bahaya tadi. Untungnya Hanif Syahbandi ini dalam posisi yang cukup bisa menguasai bola lagi sehingga langsung melepaskan umpan silang ke arah Rio Matsumura. Berarti itu visinya Hanif Syahbandi yang mahal di situ ya, Mas? Betul, karena mungkin kalau
Kalau lu mungkin deh, misalnya lu saya jadi Hot Football, saya hantem itu ya pasti. ke kiper-kipernya. Jangan dihantam dong, Nggak, sakit. jangan, ya. Tapi karena mungkin jiwa Hanif Setiawandi yang bukan seorang striker murni ya, Iya, artinya dia betul. niatnya emang tugasnya untuk memberikan servis kepada Ryo Matsumura yang sudah berdiri bebas tadi. Ryo Matsumura. Ryo Matsumura itu kalau nggak gol, Thomas Doll ngamuk itu. Tapi masa kan sudah tanpa pengawalan seharusnya juga. Tanpa Tapi kan pengawalan. gol ini juga tidak lepas dari kesalahan pemain belakang ya, Iya. dari PSS Sleman. Kalau bisa lihat kuncinya tadi sebenarnya ada di Kim Jeffrey yang telat Jeffrey, melakukan sapuan tadi, seperti itu. Itu biar jadi yang marah pelatihnya PSS tuh, Iya, Mas. Nggak jadi Thomas teman-temannya Doll. juga Ya. mana tuh? Iya. Jarak antar pemainnya longgar Kejauhan, banget ya. iya. Iya, nggak mau ditemenin tuh. LDR itu. Mungkin ada masalah kali ya. Mungkin. Nggak tahu saya. Ya, poin dari gol ini sebenarnya tadi ada di kejelian juga seorang Rico Simanjuntak yang langsung melemparkan bola ke arah Hanif Setiawandi. Kemudian Hanif yang tidak egois, Tidak untuk, egois. langsung oper ke temennya, ada ruang kosong dan juga Kim Jeffrey yang gagal. Nah, yang menariknya nih Tim. Yang menariknya gimana tuh, Mas? Kepindahan Ryo Matsumura ini sebuah berkah buat Persija karena dia sejauh ini udah mencetak 3 gol buat Persija, dan ini juga menjadi bukti bahwa sang pemain tidak kehilangan ketajaman ya walaupun berpindah klub dari musim lalu di Persis Solo. Ngomong-ngomongin Ryo Matsumura, Ya. ini udah pekan kedua nih dia masuk ke edisi sini. Betul. Pekan kedua. Iya, edisi kemarin kedua jadi pembahasan juga ya. Iya. Nah, Kalau pekan depan masuk kita sediain merchandise kali. boleh Buat silakan Ryo Ryo Matsumura. Matsumura Iya. hubungi Iya. tim bola.com. tim bola.com, bukan tim itu. Bukan. Timo. Ini bola.com timnya. Dan Nah, juga untuk- yang menariknya di BRI Liga 1 musim ini dihuni pemain Jepang. yang Iya. berkualitas. Siapa aja, Pin? Taisei Marukawa, Oke, Keisano, siapa siapa lagi? PSM. Kenzo Mambu. Nah, Kenzo Mambu. Pemain-pemain yang punya kreativitas dan juga bisa melakukan pemecah kebuntuan juga. Dan kayaknya mereka tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi nih, Tim. Ya, kenapa tuh Mas? Pemain Jepang kalau di Liga Indonesia pada gacor-gacor tuh. Gampang nyetel ya? Ya Iya. mungkin gaya permainan Liga Indonesia dengan Jepang tuh nggak beda-beda. Beda-beda amat lah. Dan juga Betul. posturnya kan tipis-tipis. Posturnya tipis-tipis ya. betul. Tapi mereka sempat ngalahin Spanyol, Jerman. Berarti bukan alasan nih buat pemain kita ya? bisa, Indonesia juga Postur. bisa. Bisa. Nanti, Jerman, nggak Jepang. tahu. Argentina cuma kalah 2-0. Iya, selisihnya ya kalau ya Iya. benar-benar. Siap. Berikutnya nih ada lagi Mas. Oke. Dari pertandingan Persib lawan Persis. Persis lawan Persib. Oke, ini golnya si Ramadan Sananta. Ramadan Sananta, ya. Berkat sama kayak tadi, ini sebuah permainan kolektif yang dilakukan oleh para pemain Persis Solo, Ya. di mana itu aktor utamanya ada sebenarnya ada di Messi Doro. Nah, ini dia melakukan operan yang cerdik ke temannya si Fernando Rodriguez ya. Iya. Dan Fernando Rodriguez langsung melakukan umpan 1-2 yang bisa diselesaikan lagi ke arah si Ramadan Messi. sama. Messi dulu. Messi dulu. Ya. Messi. Nah, Messi sebenarnya punya opsi nih. Tim. Iya. Kalau Mas, lu ada di situ mungkin sikat lagi. sikat lagi. Tapi ternyata ada 2 Ramadan yang ada 1 Ramadan dan temennya yang udah berdiri bebas. Atau Ramadan tiba lagi. Ramadan tiba. Padahal udah udah tahun 2 ini kali. udah 2 kali datang tahun ini Ramadan. Nah, ini sebuah emang harusnya sih itu kesalahan pemain Persib juga ya, terlalu Betul. eh, Coba lengah. Mas, tapi Mas satu Messi Doro ini berhasil narik banyak pemain Persib loh. Mas. Betul, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terkecoh tuh, terpesona mungkin. Terpesona. Terpesona. Gak sadar Ramadan datang 2 kali. Sebenarnya kalau Ramadan belum tiba ada temennya. Iya. Ya, mungkin Itu- Ramadannya pas. Wah, berada di posisi yang cukup bisa untuk mencetak gol seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Ramadan Sananta Mas, Ya. prospek dia sebagai penyerang nasional Indonesia kita gimana Mas? Berusia Penyerang kita tuh. masih muda, Masih mungkin muda. Masa depannya masih bisa cemerlang Masih ya. cemerlang. Kita tidak Iya. boleh memberikan beban terlalu besar. Biarkan dia berkembang dan tumbuh seperti usianya seperti itu. Apalagi performa di liga lagi gacor. Betul, dan ini juga menjadi alasan dia bisa dipanggil lagi ke timnas U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Sama dipanggil teman-temannya. Bangga Mas. Bangga Punya temen pasti. gacor Iya, gini bangga se-Jawa pasti. Bali bangga. Bangga. Betul sekali. Terus ada apa lagi Tip? Gol-gol terbaiknya? Gol terbaiknya berikutnya dari pertandingan yang sama Mas. Oh, seharusnya pertandingan tadi juga. Iya, pertandingan yang sama. Tapi Oke. ini gol pertamanya. Gol yang tercipta dari permainan sama kolektif Ya. juga antara pemain Persib, dimulai dari Mark Locke yang memberikan umpan kepada Ciro Alves. Di sini dia punya opsi sebenarnya untuk memberikan ke temannya yang sebelah kanan tadi
atau ke David da Silva juga. Iya. Namun keputusan yang sangat mengejutkan diambil dengan melakukan tembakan langsung ke pojok kanan atas. Beruntungnya kiper juga dalam posisi yang tidak lebih condong ke kiri ya, sehingga emang kalau lo jadi kiper juga agak susah itu. Nggak usah saya, Buffon juga pusing itu. Pusing ya. Pelatihnya aja nggak percaya. Pelatihnya geleng-geleng kepala. Mirip-mirip gol siapa waktu itu kayak gini juga. Quaresma ya. Quaresma luar biasa. Nah itu tadi mungkin kalau misalnya dioper ke temannya yang agak sebelah kanan bisa offside, dan mungkin juga kalau ke David da Silva mungkin agak nggak percaya juga atau gimana tuh. Ya kan David da Silva statistiknya 5 pertandingan terakhir belum golin ya Mas. Mungkin ya daripada Mungkin juga Ciro Alves percaya dirinya lagi bagus banget tuh. Betul. Coba. Betul. Barangkali viral. Ini juga jadi keuntungan buat Persib Bandung memiliki 2 striker yang sangat haus akan gol ya. Jadi artinya ketika satu orang si David da Silva tidak perform ya, ada si Ciro Alves yang bisa menjadi pemecah kebuntuan. Berarti kedalaman squad itu penting dalam penting seharusnya. Bagaimana pekerjaan rumahnya buat Bojan Hodak mengatur ego ya. Apalagi pemain-pemain ini kan sebelum gabung dipersatukan di Persib punya sama-sama goal bintang getter. Ya, punya goal getter di klubnya masing-masing yang dulu seperti Tapi itu. ngomongin Persib nih Mas, ya gimana nih performanya nih akhir-akhir ini nih? Ya ini menurut gua nih yang timnya, ini Persib dari berada di situasi yang sebenarnya belum konsisten ya. Ada berbagai faktor lah, kita nggak bisa bicarakan. Salah satunya pelatih yang terlalu cepat, ya, kisru internal. Betul, dengan supporter juga mungkin bisa memengaruhi performa dari skuad Maung Bandung. Tapi ya masih panjang lah. Baru pekan ke-8, belum pekan ke-9. Berarti masih 30 pekan kita syuting gini Mas. Kalau dipakai lagi ya. Kita, yang menariknya juga di papan bawah kalau kita lihat ya, ada apa aja tuh? Ada Arema juga Mas, Bayangkara ya, sama Persebaya. Tim-tim ini kan kayaknya pernah punya sejarah. Bayangkara kan juara edisi pertama Liga 1. Iya, Liga 1 betul. Bayangkara juga masih belum konsisten karena pemainnya juga tidak sesuai dengan. Apalagi mereka habis ditinggal Alex Martins ya. Ya, sebuah kehilangan yang besar dan ini jadi pekerjaan rumah buat Bayangkara untuk bangkit. Nah, tapi satu tim nih Mas yang saya pengen tanya. Arema ya itu tadi. Belum pernah menang, sama yang berhasil golin baru satu pemain itu si Almeida. Ya top skor sih tapi. Betul, ini menjadi bukti bahwa satu orang pemain tajam belum tentu bisa membawa timnya meraih kemenangan. Lu punya kuasa, ya lu nggak punya uang. Gimana salah maksud? Lu punya penyerang tajam, ya lu belum tentu menang. Betul. Ini menjadi beban buat buat Almeida, Almeida dan kawan-kawannya. Oke, karena golnya udah habis Bang Jungki, waktu udah habis. Bang Jungki juga udah mau syuting lagi di tempat lain. Banyak panggilan ya. Kita akan ketemu lagi di 3 gol terbaik BRI Liga 1 2023-2024 pekan depan bareng gua Timo dan Zul Firdaus. Sampai jumpa. Ciao.